Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rohin dari kelompok 7 bersama dengan Bang Sofa akan mempresentasikan tentang kesalahan retorika dalam bahasa Arab. Awalan, yakni mafhumul kata idkhawi indal muhadditsina wal qudama il kata udkhatal Ibnu Mandur, halaman 65 sampai 66. Dan as-sawabi yuqalu arami al-khara ay lam yusibhu wal khata'u ma lam yata'ammad wal khata'u ma ta'ammad. Langsung saja. Pertama, konsep kesalahan berbahasa menurut ulama klasik dan ahli bahasa modern. Secara etimologis bahasa atau khata', kesalahan, adalah lawan dari kebenaran atau ketepatan. Berdasarkan Ibnu Mansur halaman 65 sampai 66 menjelaskan bahwa dikatakan yakni al-khata' ar-rumi al-kharaj, yaitu pemanah meleset dari sasaran. Artinya ia tidak mengenainya. Kata al-khata' berarti digunakan untuk kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja, sedangkan al-khata' atau al-khata' digunakan untuk kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Selanjutnya, Abu Hilal Al-Askari halaman 59 mendefinisikan kesalahan berbahasa sebagai terjadinya sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dimaksudkan, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Terus wa yuqalu Abdullah Umar As-Siddiq 2004 halaman 7 wal khuruju 'alal qawamidil mustaqdamati bidqati lati artadaha anat yaquna bihadi luqati kama awrada ta'imata Rasyidi 2004 halaman 307. Ta'riful asili al-inhirafu amma huwa maqbulun fi lughatil arabiyyati asabal maqayisi lati yad'uhanna taquna bil arabiyyatil fusha wa dhakara 1994 halaman 204 ila anal akhta al-lughawiyah inhirafun malhutun an al-qawaidin nahwiyatil lati yastakhdimuhal kibaru fil khatihimul ummi. Jadi menurut Abdullah Umar As-Siddiq 2004 halaman 7, kesalahan berbahasa adalah penyimpangan dari kaidah-kaidah yang berlaku dalam suatu bahasa yang telah disepakati dan diterima oleh para penutur bahasa tersebut. Sementara itu, Taklim dan Rasyidi 2004 halaman 307 mengutip Al-Asili mendefinisikan kesalahan berbahasa sebagai penyimpangan dari bentuk bahasa Arab yang dianggap benar dan dapat diterima berdasarkan standar atau kaidah yang digunakan oleh para penutur bahasa Arab fusah. Terus tadi Douglas pada tahun 1994 halaman 204 menyatakan bahwa kesalahan berbahasa Arab
berbahasa ialah penyimpangan yang dapat diamati dari kaidah-kaidah tata bahasa yang digunakan oleh penutur asli orang dewasa dalam bahasa ibu mereka. Jadi menurut Douglas pada tahun 1994 halaman 2004 menyatakan bahwa penyimpangan yang diamati dari kaidah-kaidah tata bahasa digunakan oleh orang Arab tersebut merupakan penutur asli dalam bahasa ibu mereka. Jadi bahasa itu merupakan bahasa asli bagi penutur orang dewasa dalam berbahasa mereka. Wa Arafal Kamalu Bashar 1988 halaman 105. Al-khata'u biqaulihi al-khuruju anil qawa'idi wa dawabitir rasmiyatil muta'arafi 'alaiha lida ashabil ikhtisasi wa man 'ala syakilatihim minal ma'niyina bil lughati wa syu'uniha wa ma kharaja an hadhil qawa'idi aw man harafa anha bi wajhin minal wujuhi yu'addu lahnan aw khata' wa ma sara ala hadiha wa ja'a mutabiqan lima badiha wa huwa shawab. Terus menurut Kamal Bashar tahun 1998 halaman 105 mendefinisikan kesalahan berbahasa sebagai berikut. Ya, terus penyimpangan dari kaidah-kaidah dan aturan-aturan resmi yang telah disepakati oleh para ahli bahasa dan orang-orang yang memiliki perhatian terhadap bahasa serta segala persoalannya. Segala sesuatu yang keluar atau menyimpang dari kaidah tersebut dalam bentuk apapun dianggap sebagai lahan atau kesalahan berbahasa atau kekeliruan. Sebaliknya, segala sesuatu yang sesuai dengan kaidah-kaidah tersebut dan sejalan dengan prinsip-prinsipnya dianggap sebagai bentuk yang benar. Jadi tadi menurut Kamal Bashar 1998 halaman 105 mendefinisikan kesalahan berbahasa sebagai penyimpangan daripada kaidah-kaidah atau aturan-aturan resmi yang telah disepakati oleh para ahli bahasa dan orang-orang yang memiliki perhatian terhadap bahasa. Menurutnya, kesalahan berbahasa merupakan penyimpangan dan dari kaidah-kaidah dan aturan yang telah disepakati oleh para ahli-ahli bahasa di negaranya. Terus sanian mafhumul tahlilil akhta, atau yang kedua konsep analisis kesalahan tahlil al-akhta, yakni bidayatan Yuwadihu Yusuf Husni 2007 halaman 242. Makna tahlil di annahu qudratul muta'allimi 'alal fahsi daqiqi bil muhtawa al-ilmi wal ma'rifi wa tahdidi 'ala syurbi wa yudifu Abdul Majid Sayyid Ahmad Al-Mansur tahun 1982 halaman 11. Ana tahlilal akhta dirasatun tahliliyatun bi aslubin ilmi akhta alati yartaki buha dari sudqat wa muhawalatu ta'arrufi ala asbabi tilkal akhta bi mu'alajatiha wa yu'arifu tariqatan ka'ayyil bahthi tariqatan annahu tahlil al-akhta. Terus yang kedua, pada dasarnya Yusuf Husni tahun 2007 halaman 262 menjelaskan bahwa analisis adalah kemampuan seseorang pembelajar untuk melakukan pengkajian secara cermat terhadap suatu materi ilmiah maupun pengetahuan, kemudian mengidentifikasikan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Jadi konsep analisis kesalahan menurut Yusuf Husni menjelaskan bahwa kesalahan tersebut seseorang pembelajar untuk melakukan pengkajian secara cermat terhadap suatu materi ilmiah maupun pengetahuan, kemudian mengidentifikasikan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.
yang disebut dengan konsep analisis kesalahan atau kemampuan seseorang pembelajar untuk melakukan pengkajian secara cermat terhadap suatu materi ilmiah maupun pengetahuan. Selanjutnya, Abdul Majid Said Ahmad Mansur 1982 halaman 11 menjelaskan bahwa analisis kesalahan merupakan suatu kajian analitis yang dilakukan secara ilmiah terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pembelajar bahasa, serta usaha untuk mengetahui penyebab terjadinya kesalahan tersebut agar dapat diberikan penanganan atau perbaikan yang benar. A few moments later. Terus, sementara itu, Rudeleng dan Isman 2015 halaman 135 mendefinisikan analisis kesalahan sebagai suatu metode penelitian yang memusatkan perhatian pada beberapa aspek penting, yaitu mengidentifikasi jenis kesalahan, mengklarifikasikan kesalahan, serta memperhatikan konteks kebahasaan tempat kesalahan tersebut muncul. Yang ketiga, ini anwaul akhto. Jadi macam-macam kesalahan kita itu harus tahu dari segi mana saja macam-macam kesalahan tersebut. Jasimun ala jasimin, bismillahirrahmanirrahim, ila ashari anwa'il akhta'i al-wawiyati allati bainaha al-ulama'u al-arabu wal-qudama wa hiya al-akhtau an-nahwiyah wal-akhtau as-sawfiyah ar-sarfiyah wal-akhtau al-sawtiyah wal-akhtau al-balagiyah wal-akhtau al-usubiyah wal-akhtau al-mu'jamiyah wal-akhtau al-hamziyah wal-akhtau al-kulliyah wal-akhtau al-juz'iyah. Jadi menurut Jasim Ali Jasim itu dalam karangannya menjelaskan bahwa para ulama bahasa Arab terdahulu itu membagi beberapa kesalahan, macam-macam kesalahan dalam beberapa jenis, yaitu diantara yang pertama kesalahan nahwu, kesalahan sorof, kesalahan fonologi, kesalahan balagoh, kesalahan uslub, kesalahan leksikal, kesalahan penulisan hamzah, kesalahan menyeluruh, kesalahan sebagian secara lokal. Jadi memang kita harus tahu bahwasanya kesalahan itu memang ada beberapa macamnya. Jadi tidak semuanya secara global itu kita murni kesalahan, tapi kita beberapa harus tahu kesalahan itu muncul dari aspek apa, nahwunya ta, sorof ta, fonologi bunyi bahasa, terus gaya bahasanya, retorikanya itu seperti apa. Makanya kita itu di Indonesia itu banyak suku, banyak budaya. Maka dari itu kita harus tahu intinya uslub ataupun bunyi bahasa itu mempengaruhi maksud apa yang kita pahami, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, ahamiyatu tahlil akhta. Ahamiyatu tahlil akhta itu pentingnya menganalisis kesalahan berbahasa. Jadi makanya tadi awal itu saya bilang itu harus paham, terus harus tahu konsep-konsep kesalahan berbahasa, itu harus tahu. Makanya itu penting bagi kita untuk mengetahui kesalahan menganalisis berbahasa. Saya mengambil dari jurnal itu Abu Arrab Muhammad tahun 2005 halaman 15. Itu beliau mengatakan Abu Arrab Muhammad ila annal akhta'i al-wawiyata tu'addu jas'an la yatajazza'u min ta'allumi al-lughati wa dhalika anna muta'allima al-lughati yaqa'u fil khata'i bistimrarin ila an takmala al-lughatu ladaihi. Jadi menurut Abu Arrab Muhammad menjelaskan bahwa kesalahan berbahasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran berbahasa. Jadi
menurut beliau itu sebuah kesalahan berbahasa itu merupakan tidak bagian yang tidak bisa terpisahkan proses pembelajaran. Jadi kita belajar itu salah itu wajar, sebagaimana dalam dikatakan beliau. Jadi itu kesalahan, sebuah kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran berbahasa. Jadi kita ya maklum, kita itu masih manusia, tidak lepas dari al-insan mahalul khata wa nisyan. Jadi manusia itu tidak lepas dari kesalahan ataupun kelalaian. Maka dari itu proses kesalahan kita dalam belajar itu tidak apa-apa bagi kita, karena dari kesalahan itu tersebut kita tahu segi ataupun dari sesi mana kita salah, seperti itu. Hal ini disebabkan karena setiap pembelajar bahasa akan terus melakukan kesalahan selama proses belajar berlangsung hingga ia benar-benar menguasai bahasa tersebut. Makanya karena setiap belajar bahasa akan terus melakukan kesalahan, maka dari itu tadi saya sudah singgung bahasanya orang belajar itu tidak masalah itu wajar, maklum gitu. Makanya selama kita proses dalam pembelajaran khususnya dalam bahasa itu belajar berlangsung itu makanya dari kesalahan itu kita harus mengevaluasi sampai memang benar-benar itu tahu kita dalam menguasai berbahasa, khususnya dalam berbahasa Arab, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam forum siang hari ini. Sebenarnya saya ada dua teman, yang satunya belum bisa. Sebelum saya tutup akan kami simpulkan dalam pemaparan siang hari ini ada 4 aspek. Yang pertama kita mengetahui mafhumul khata' al-lughawi, konsep-konsep dari berbahasa, kesalahan berbahasa. Terus yang kedua tahlilul akhta' al-lughawi, jadi menganalisis kesalahan kita berbahasa. Terus yang ketiga anwaul khata', macam-macam berbahasa. Yang terakhir itu ahamiyatu al-lughawi, jadi pentingnya kita menganalisis sebuah kebahasaan. Jadi mungkin itu yang beberapa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pemaparan kami yang kurang tepat ataupun ada kata-kata yang kurang pas di hati pendengar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hakadha minni wal afu minkum ma'a taufiqi wan najah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.